Polisi gagalkan peredaran sabu 3 kg lebih. Dipungli preman, sopir mengamuk. Konsul kehormatan Kerajaan Thailand di Medan diresmikan. Selamat pagi pemirsa, kita bertemu kembali dalam program iNews Update, Inspiring and Informatif. Selain 3 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Bersama saya Tania Sianipar, inilah iNews Update selengkapnya. Pemirsa, seorang residivis kasus narkoba ditangkap petugas kepolisian Resort Padang Sidempuan, Sumatera Utara setelah kembali terlibat peredaran narkotika jenis sabu jaringan antar kabupaten. Inilah detik-detik penangkapan tersangka AML oleh personil Satuan Narkoba Polres Padang Sidempuan saat berada di rumahnya di Jalan Mangaraja Mangadat, Kelurahan Ujung Pandang, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka, petugas turut menyita sebanyak 8 bungkusan narkotika jenis sabu yang disimpan di atas tempat tidur dengan berat mencapai 38 gram. Penangkapan tersangka ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas tersangka yang kerap mengedarkan narkotika jenis sabu di seputaran tempat tinggalnya. Alhasil, petugas langsung menggerebek kediaman tersangka. Kepada petugas, tersangka mengaku barang haram miliknya didapat dari temannya yang berada di kota Sibolga, Sumatera Utara. Guna mengelabui petugas, barang haram ini dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman barang, dan rencananya narkotika ini akan diedarkan tersangka di Kota Padang Sidempuan. Hasil kita amankan atas nama inisial Gibel dengan barang bukti 8 bungkus narkotika jenis sabu seberat 38,07 gram. Kalau menurut tersangka bahwa barang ini dia dapat dari Sibolga. Menurut juga ya benar residivis dari kasus dari narkoba. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pun kini kembali mendekam di balik jeruji besi Polres Padang Sidempuan. Dari Padang Sidempuan, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 tahun dibeli melalui kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, tapi Ruko tidak pernah merasa dimiliki dan justru Subdit 2 Fismondev di Treskrimsus Polda Sumut meletakkan plangsita di areal Ruko. Seorang ibu rumah tangga mohon keadilan. Pasalnya, meski Yasidik Polda Sumut telah melakukan gelar perkara dan sesuai SP3D Polda Sumut, pelang harus diturunkan, namun hingga kini plangsita belum juga diturunkan. Malang benar nasib yang dialami keluarga Susiwati. Ruko yang dibeli selama 3 tahun secara resmi di Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang terhadap Bank BRI Cabang Lubuk Pakam melalui lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, merasa tidak pernah ia miliki sepenuhnya. Bahkan pihak Subdit 2 Fismondev di Treskrimsus Polda Sumut justru meletakkan plangsita di lokasi ruko. Bahkan setelah Susiwati yang memenangkan lelang atas 1 unit tanah dan bangunan SHM 59 atas nama Sultan Duyung Emek yang terletak di Jalan Sutomo nomor 140 Lubuk Pakam mengalami sengketa gugatan oleh ahli waris yang ditujukan ke Bank BRI dan kemudian melapor ke Polda Sumut, hingga akhirnya Subdit 2 Fismondev di Treskrimsus Polda Sumut meletakkan sita plang. Namun anehnya, objek yang disita bukan SHM 59 atas nama Susiwati, namun SHM 84 dan menempatkan plangsita di rumah yang telah dimiliki Susiwati. Susiwati mengaku membeli rumah melakukan prosedur yang benar, namun hingga kini bangunan tersebut tidak bisa ia gunakan sebagai tempat usaha, malah ia mengaku diancam dengan pasal-pasal oleh pihak kepolisian. Plangsita itu segera turun, karena saya sudah berperkara selama ini sudah 3 tahun, nggak bisa memanfaatkan itu ini, tapi udah kerugian besar, mau jualan juga nggak bisa, ekonomi juga jadinya kena imbas gara-gara masalah ini, waktu semua habis di sini ya. Juga sering-sering
dipanggil sama polisi. Ancaman pasal 556. Iya, diancam pasal 55, pasal 56. Perasaanku ya, kok bisa lagi tuh rumah kami beli dengan prosedur yang benar, tapi kok bisa lagi disita. Kami pun nggak ngerti kok bisa sampai segininya gitu, rasanya panjang gitu. Kilda, kuasa hukum Susiwati, mengatakan permasalahan ini sebenarnya merupakan suatu sengketa keperdataan karena diawali dengan adanya suatu perjanjian jual beli secara lelang. Hal ini dimulai saat BRI Cabang Lubuk Pakam melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas satu unit tanah dan bangunan SHM 59 atas nama Sultan Buyung Emek yang terletak di Jalan Sutomo nomor 140. Kilda berpendapat terlalu dini jika penyidik Subdit 2 Fismondev menyatakan ini adalah salah letak, sehingga menimbulkan persepsi SHM 84 itu berada di SHM 59 atau tertukar. Objek yang diletakkan Sita itu adalah harta milik dari Susiwati yang telah dibeli melalui prosedur yang sah. Gitu. Nah, langkah-langkah yang telah dilakukan salah satunya itu salah satu cara untuk menurunkan uang Sita itu kami telah bertanya pada itu kami mengajukan permohonan gelar khusus ke Bapak Kabawal Sidik mengenai agar dapat diturunkan uang Sita yang telah diletakkan oleh penyidik Subdit 2 Fismondev. Dan pada Dari Deli Serdang, Said Ilham, iNews melaporkan. 23 telah Pemirsa, jelang tahapan pemilihan umum pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Utara atau PYGP Ansor Sumut menggelar istighosah dan deklarasi pemilu damai tahun 2024. Kegiatan ini mengusung tema Pemilu Damai, Cerdas, dan Berintegritas. Dukungan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 berjalan aman, damai, dan sukses terwujud dalam deklarasi pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Sumatera Utara atau PWGP Ansor menggelar istighosah dan deklarasi pemilu damai yang dilaksanakan di kantor PWGP Ansor di Komplek Veteran Jalan Vetpur Raya 1, Dusun 11, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tujuan utama kegiatan ini menyatukan dan menyerasikan tekad GP Ansor Sumut untuk menciptakan kedamaian dan menjaga kekondusifan pemilu tahun 2024. Sebelum kegiatan ini dimulai dengan dimeriahkan dan penuh semangat, kader GP Ansor memainkan rebana sambil menyanyikan nyanyian lagu keagamaan Islam. Ketua PWGP Ansor Sumut, Haji Adlin Tambunan, dalam isi pidatonya menegaskan melarang kadernya membuat suasana keruh dan menyebar berita hoaks dan fitnah yang menimbulkan perpecahan dan merusak persatuan dan kesatuan. Sementara dalam rangka menyambut pemilu tahun 2024, GP Ansor Sumut juga mengaku turut menyambutnya dengan damai dan sukacita dan tanpa riak-riak yang membuat kita menjadi terpecah belah. Dalam deklarasinya, PWGP Ansor Sumut juga mengaku siap melaksanakan pemilu 2024 yang damai dan sejuk untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Kegiatan ini juga disertai tausiah yang dibawakan oleh Ketua MUI Deli Serdang, KH Amir Panatagama. Kami mengajak minimal dari kader-kader GP Ansor Sumatera Utara untuk mensukseskan pemilu damai tahun 2024. Kami mengajak kawan-kawan, sahabat-sahabat Ansor bangsa di seluruh Sumatera Utara untuk membuat suasana yang aman dan kondusif. Tidak ada berita bohong yang disebarkan, tidak ada fitnah, tidak ada black campaign dan lain sebagainya. Jadi saya rasa sudah betul daripada Gerakan Pemuda Sumatera Utara untuk mengawal pemilu damai 2024. Deklarasi Pemilu Damai 2024 juga dihadiri oleh Ketua GP Ansor Serdang Bedagai, Suhar Endang, Ketua GP Ansor Tebing Tinggi, M. Ansari Akbar, Ketua GP Ansor Deli Serdang, Juliadi Yahya Pulungan, Ketua GP Ansor Langkat, Abdul Majid, Ketua GP Ansor Medan, Hussein Tanjung, dan Ketua GP Ansor Binjai, Atlan Fahrozi. Kegiatan ini diakhiri dengan memberikan santunan kepada puluhan anak yatim. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, sebarkan berita hoax mahasiswa Unpri dilaporkan. Tetaplah bersama kami di iNews Sumut. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, tabrak lalu lintas dan pelanggar melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu bukan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar nalar. Teruskan kejadian-kejadian unik warga Boston 2.
Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program Terekam. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa resah dengan aksi pungutan liar puluhan sopir mengamuk dan nyaris terlibat keributan dengan sekelompok preman yang mengaku sebagai warga setempat di Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Video perlawanan para sopir truk pengangkut material pasir dan batu ini pun sempat beredar luas di media sosial. Lepas, tak berani polisinya tak berani, dilempari polisi yang warga. Beginilah video viral keributan yang terjadi antara sopir yang mengaku menjadi korban dengan sekelompok preman yang mengaku sebagai pemuda setempat. Para sopir ini mengaku tidak terima kalau setiap melintas di Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara selalu dipungli oleh para preman. Dalam video singkat yang berdurasi 1 menit ini memperlihatkan keributan antara preman dan sopir yang enggan memberikan uang kutipan yang dianggap memberatkan sopir. Pasca keributan, ratusan sopir pun langsung mengadukan peristiwa ini ke Mapolres Langkat. Karena tidak hanya dipungli, para sopir truk ini juga kerap menjadi korban penganiayaan para pelaku. Zulkarnain, salah satu sopir, mengaku sebelum peristiwa terjadi, teman mereka sesama sopir juga telah terlebih dahulu dianiaya karena tidak bersedia memberikan uang kepada para preman. Tidak hanya itu, para preman juga tak segan merusak dan melempari truk saat melintas. Menurut para sopir, awalnya mereka selalu dipungli para preman dengan tarif senilai 2.000 per trip. Namun belakangan, para preman kembali meminta 5 hingga 10.000 per trip. Hingga para sopir mengaku tidak sanggup membayar karena di lokasi tersebut mereka harus melewati setidaknya 20 titik lokasi pungli. Semua kemari bersatu untuk mendukung bahwasanya kami kalau di jalan ke sana banyak kali hambatan. Hambatannya apa tuh, Pak? Ya, pengutipan apa itu semua. Di mana Pak? Sering di jalan mana Pak? Di jalan keluar dari pantai daerah Tanjung Priok sampai Simpang Balang Cermen itu. Pak, besar kutipan itu berapa, Pak, per sopir diminta? Ya, dari 5.000 sampai 10.000. Iya. Berapa titik Pak? Bisa lebih kurang 20 titik. Berarti ada 20 per trip. Masih. Ya, per trip bayar. Kami kan tidak sanggup kalau gitu. Itu minta siapa itu, Pak? Ya, masyarakat sih lah. Pengakuannya ya PS, ya entah apa aja lah pengakuannya itu. Belum ada keterangan resmi dari aparat terkait atas peristiwa ini, sementara para sopir berharap agar pihak kepolisian dapat memberantas dan menangkap pelaku aksi premanisme agar para sopir bisa melakukan aktivitas dengan aman. Dari Langkat, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa dinilai menyebarkan berita bohong atau hoaks tentang keberadaan mayat di gedung Universitas Prima Indonesia. Sejumlah mahasiswa UNPRI dilaporkan ke polisi. Pasalnya setelah membuat heboh warga Medan, para mahasiswa ini juga sempat mengklarifikasi pemberitaan tersebut dengan menyebut mayat yang mereka rekam adalah boneka. Melalui video klarifikasi ini, kami mahasiswa UNPRI menyatakan bahwasannya kami memohon maaf sebesar-besarnya. 6 mahasiswa yang merekam keberadaan sejumlah mayat di gedung kampus UNPRI lalu kembali mengklarifikasinya dengan menyebut bahwa mayat tersebut adalah boneka, akhirnya dilaporkan ke Polrestabes Medan. Keenamnya diduga melakukan tindak pidana penyebaran informasi bohong atau hoax. Namun belakangan, usai video klarifikasi mahasiswa ini tersebar, polisi justru menemukan 5 mayat yang terkonfirmasi merupakan cadaver yang ditemukan di lantai 15 kampus. Sedangkan 2 diduga mayat yang terekam di lantai 9 hingga kini masih menjadi misteri, karena sempat beredar video rekaman CCTV yang merekam sebuah mobil pickup melaju keluar areal kampus membawa bak air berisikan diduga mayat. Merasa resah dengan penyebaran 2 video berbeda dari 6 mahasiswa UNPRI, Fazarman Bayene, warga kota Medan pun kemudian melaporkan ke 6 mahasiswa UNPRI ini kepada pihak berwajib. Hari ini kita melaporkan ada 6 mahasiswa UNPRI yang menyebarkan berita pada tanggal 12 Desember lalu yang menyatakan bahwasannya ditemukan mayat di lantai 9 kampus UNPRI dan kemudian membuat video klarifikasi pada tanggal 13 Desember 2023 yang menyatakan bahwa video tersebut bukanlah mayat melainkan manekin. Oleh sebab itu, dengan 2 video yang beredar tersebut membuat kegaduhan dan keonaran di tengah-tengah masyarakat.
Fazarman berharap polisi dapat segera melakukan penyidikan terhadap ke-6 mahasiswa UNPRI penyebar berita bohong ini dan menuntaskan proses penyelidikan terkait keberadaan diduga mayat di lantai 9 Universitas Prima Indonesia yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Sementara dari hasil pengecekan di lantai 9 gedung kampus UNPRI Medan, polisi sudah tidak menemukan box biru yang diduga berisi mayat yang dimaksud. Dari Medan, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna pergantian antar waktu atau PAW 4 anggota DPRD Kota Medan untuk sisa masa jabatan 2019 sampai 2024 Selasa sore. Ketua DPRD Medan berharap 4 anggota DPRD Medan yang baru dilantik nantinya bisa bekerja sama dengan DPRD untuk kepentingan masyarakat. Pergantian antar waktu 4 anggota DPRD Kota Medan untuk masa jabatan 2019 sampai dengan 2024 sekaligus disertai dengan pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan Selasa sore di gedung DPRD Medan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasim, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Medan Iwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrun Syah, serta Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dan Wakil Wali Kota Aulia Rahman. Adapun 4 anggota DPRD Medan yang PAW diantaranya adalah Abdullah Roni menggantikan Eka Suranta Meliala dari Partai Gerindra, Bukori menggantikan Irwan Syah dari Partai PKS, Jaya Saputra menggantikan Siti Suciati dari Partai Gerindra, dan Ilham Syah menggantikan M. Afri Rizky Lubis dari Partai Golkar. Pengambilan sumpah jabatan 4 anggota DPRD Medan untuk sisa masa jabatan 2019 sampai 2024 ini dilakukan juga oleh Ketua DPRD Kota Medan Hasim. Keempat anggota DPRD Medan ini dilantik berdasarkan surat keputusan Gubernur nomor 188.44 tertanggal 1 Desember 2023. Usai melantik Ketua DPRD Kota Medan, Hasim berpesan kepada 4 anggota DPRD yang baru dilantik agar nantinya bisa bekerja sama dengan anggota DPRD Medan lainnya untuk kepentingan masyarakat. Sementara Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution dalam kesempatan ini juga mengucapkan selamat kepada 4 anggota DPRD Kota Medan yang baru dilantik. Keempat anggota DPRD Kota Medan yang diganti sebelumnya dikarenakan berbagai hal, mulai dari kasus asusila, tidak nyaman di partai, hingga pindah partai karena mendukung salah satu calon presiden di pemilu 2024. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemirsa, Universitas Metodis Indonesia atau UMI Medan mewisuda sebanyak 462 orang mahasiswanya. Diharapkan para lulusan UMI kelak dapat menjadi pionir dan pencipta lapangan kerja di masyarakat. Wisuda Universitas Metodis Indonesia periode kedua tahun 2023 dilaksanakan di Danau Toba Convention Hall, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara, Kamis pagi. Acara wisuda diawali dengan khotbah yang disampaikan langsung oleh pimpinan GMI Wilayah 1, Bishop Kristi Wilson Sinurat. Senat Universitas Metodis Indonesia dengan acara tunggal wisuda ahli madya, sarjana, profesi dokter, dan pasca sarjana. Wisuda sebanyak 462 wisudawan, di mana 5 diantaranya mendapatkan predikat terbaik atau cum laude. Rektor Universitas Metodis Indonesia, Humuntal Rumapea, mengatakan para lulusan UMI yang baru saja dilantik agar dapat menjadi pionir di masyarakat dan bisa menciptakan lapangan kerja. Wisuda ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI Sofian Tan yang merupakan alumni Universitas Metodis Indonesia. Sofian Tan mengaku bangga dengan prestasi dan pencapaian yang telah diraih UMI hingga saat ini. Wisuda yang kita laksanakan sebanyak sekitar 400 merupakan wisuda kedua pada tahun ini. Jadi dalam lulusan kita juga banyak berprestasi cum laude, ya. Dan kita mengharapkan kepada lulusan kita supaya menjadi pionir atau perintis di tengah-tengah masyarakat. Jadi bisa perintis membuka lowongan kerja, ya, membuka dunia kerja, bukan hanya kerja.
Selain anggota DPR RI, kegiatan wisuda ini juga dihadiri oleh Ketua Organ Pembina Yayasan Pendidikan GMI Wilayah 1, Bishop Kristi Wilson Sinurat beserta jajarannya, Ketua Panitia Dr. Jody Hutapea, Wakil Rektor, Dekan, dan fungsionaris lainnya. Kegiatan wisuda ditutup dengan pemberian bunga oleh wisudawan kepada orang tua, serta ucapan terima kasih kepada pihak kampus. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa BRI ajak warga gerakan sadar sungai dan menanam. Tetaplah bersama kami di iNews. Tahapan pemilu 2024. Ikuti informasi terkini seputar pemilu di semua program berita iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumut Inspiring and Informatif. Pemirsa Duta Besar Thailand untuk Indonesia, Hemister Pratandi Syatap, bersama Konsul Kehormatan Thailand di Medan, Martono Angkusti, meresmikan pembukaan kantor Konsul Kehormatan Kerajaan Thailand di Medan yang berlokasi di Jalan Brastagi nomor 8 Medan pada hari Selasa 12 Desember 2023 yang lalu. Peresmian kantor Konsulat Kehormatan Kerajaan Thailand di Kota Medan berlokasi di Jalan Brastagi nomor 8 Medan berlangsung di Ballroom Hotel JW Marriott Selasa 12 Desember 2023. Turut hadir dalam peresmian tersebut PJ Gubernur Sumatera Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, dan berbagai elemen masyarakat. Duta Besar Kerajaan Thailand untuk Indonesia, Mr. Prapandi Sayatat, sangat antusias dan mengatakan peran penting Konsul Kehormatan Kerajaan Thailand di Medan dalam mempererat hubungan bilateral antar kedua negara. Ia mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan kantor tersebut.
Keberadaan kantor konsul kehormatan kerajaan Thailand di Medan diharapkan dapat mendukung Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle dalam mempercepat transformasi ekonomi dan sosial di masing-masing negara. Secara geografi, Sumatera Utara yang berada berdekatan dengan Thailand menjadi landasan untuk meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan konsul kehormatan kerajaan Thailand di Medan. Konsul Kehormatan Kerajaan Thailand di Medan, Dr. Insinyur Martono Agusti SH.MM, MHU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah daerah maupun pusat dan pihak swasta di Kota Medan. Program kerja Konsul Kehormatan di wilayah Kepulauan Riau, dan Sumatera Utara dalam setahun ini dapat berjalan lancar berkat dukungan dari semua stakeholder terkait. Martono juga mengapresiasi kehadiran konsul jenderal dan konsul kehormatan dari berbagai negara serta para pengusaha di Kota Medan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara dan Kamar Dagang Indonesia Sumatera Utara serta asosiasi lainnya. Well, first of all, today is a very auspicious day for the opening of the Honorary Consul here in Medan, and I'm very pleased that we are able to open today. Of course, we have a lot of areas that we can work on between Thailand and Indonesia and Medan. For example, I can mention on trade and investment. We see Medan as a very important province to have further economic relations with Thailand, but also on education and tourism, which are being close to Thailand. I think Medan is a good place for us to exchange visitors, as well as many universities here that can have good relations with Thailand. Pada peresmian kantor konsul kehormatan kerajaan Thailand di Kota Medan ini turut hadir PJ Gubernur Sumatera Utara diwakili oleh Muhammad Rahmat Effendi yang menyampaikan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Thailand telah berjalan baik saat ini. Proses kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah Provinsi Songkhla Thailand sedang berlangsung untuk membuka penerbangan langsung dari Bandara Internasional Kuala Namu Sumatera Utara menuju Bandara Internasional Hat Yai Songkhla di Thailand. Dari Medan, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Rakyat Indonesia atau BRI melalui BRI Peduli menggelar penanaman pohon dan gerakan bersih sungai di Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan menjaga lingkungan dan sungai, secara tidak langsung dianggap dapat mendukung kegiatan ekonomi, kesehatan, sosial budaya masyarakat, serta dapat menjaga ekosistem yang ada di sekitar sungai. BRI Peduli, jaga sungai, jaga kehidupan. Guna mendukung ekosistem sungai, BRI menggelar program BRI Peduli yang dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan sebagai upaya mengembalikan fungsi sungai sebagaimana fungsi aslinya. Hal ini dilakukan guna mendukung kegiatan ekonomi, kesehatan, sosial budaya di masyarakat sekitar bantaran sungai. Selain bersih sungai dan penanaman pohon di bantaran sungai, BRI Peduli juga memberikan edukasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai untuk terus menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan. Regional CEO BRI Aris Hartanto mengatakan, kegiatan peduli sungai dan penanaman pohon yang dilakukan ini sudah berjalan di seluruh Indonesia, tepatnya di 100 titik, 5 titik diantaranya di Sumatera Utara, dengan harapan masyarakat dapat menjaga lingkungan dan sungai, dan kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka HUT BRI ke-128 tahun. Kegiatan ini adalah bagian dari program BRI Peduli, yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan, di mana BRI sangat mendukung ekosistem sungai. Jadi hari ini kita melakukan kebersihan sungai dan juga penanaman pohon-pohon untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana fungsi aslinya. Kita harus ingat bahwa sungai itu sangat mendukung kegiatan ekonomi, kesehatan, sosial budaya bagi masyarakat di sekitar sungai. Ini kegiatan yang rutin dilakukan BRI. Kita menjalankan ini seluruh Indonesia. Sebanyak 100 titik sungai, di mana 5 titiknya ada di Sumatera Utara. Salah satunya di Medan, yang hari ini kita lakukan di Kelurahan Sei Agul. Mungkin Pak, harapan BRI untuk masyarakat apa Pak? Ya, harapannya adalah ke depan masyarakat juga ikut mendukung
dengan kita gerakan sadar sungai, kebersihan sungai ini, masyarakat ikut untuk menjaga kebersihan ekosistem sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. BRI melalui BRI Peduli mengaku akan terus berkontribusi untuk masyarakat dengan berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Dari Medan, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri iNews Unit hari ini. Saya Tania Sianipar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.